A. Pengertian ketahanan nasional. Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis suatu bangsa, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, serta gagasan baik yang datang dari luar dan dalam, yang secara langsung dan tidak langsung. Dalam konteks ketahanan nasional, merupakan sebuah amanat yang harus diperjuangkan bersama-sama oleh setiap komponen bangsa sesuai dengan kemampuan dan kapasitas masing-masing. Ketahanan nasional menurut para ahli. 1. Sigit Dwi Kusrahmadi. Istilah ketahanan nasional adalah hal-hal yang berkaitan dengan keteguhan hati untuk memperjuangkan kepentingan nasional. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis sebuah negara yang berisi keuletan dan keinginan untuk menghadapi segala tantangan dan hambatan yang mengancam identitas, integritas, serta kehidupan berbangsa bernegara. 2. Wan Usman. Ketahanan nasional adalah aspek dinamis suatu bangsa, meliputi semua aspek kehidupan untuk tetap jaya di tengah keteraturan dan perubahan yang selalu ada. Konsep ketahanan nasional suatu bangsa dilatar belakangi oleh kekuatan apa yang ada pada suatu bangsa dan negara sehingga ia mampu mempertahankan kelangsungan hidupnya. 3. Suarso Harjo Sudarmo. Ketahanan nasional adalah kondisi totalitas aspek-aspek kehidupan bangsa berdasarkan wawasan nasionalnya guna mewujudkan daya kebal, daya tangkal, dan daya gempur untuk dapat mengadakan interaksi dengan lingkungan pada suatu waktu sedemikian rupa. 4. Departemen Pertahanan. Ketahanan nasional mengupayakan keuletan, ketangguhan, dan kemampuan bangsa dan negara dengan membangun sistem yang komprehensif, sistematik, dan integral. 5. Rumus GBNH 1993. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis yang merupakan integrasi dari kondisi tiap aspek kehidupan bangsa dan negara. Pada hakikatnya, ketahanan nasional adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa dan negara. 6. R.M. Sunardi. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis suatu bangsa, meliputi seluruh aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan, yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional. B. Konsepsi ketahanan nasional. Konsepsi pengembangan kekuatan nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang, serasi, dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan secara utuh dan terpadu, berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan wawasan Nusantara. Dengan kata lain, konsepsi ketahanan nasional merupakan pedoman untuk meningkatkan keuletan dan ketahanan bangsa yang sejahtera dan amanah. Kesejahteraan dapat digambarkan sebagai kemampuan bangsa dalam menumbuhkan dan mengembangkan nilai-nilai sosialnya. Sedangkan keamanan adalah kemampuan bangsa melindungi nilai-nilai nasional terhadap ancaman dari luar maupun di dalam. C. Tujuan ketahanan nasional. Ketahanan nasional diperlukan dalam menjunjung keberhasilan tugas pokok pemerintahan seperti tegaknya hukum dan ketertiban, terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran, terselenggaranya pertahanan dan keamanan, terwujudnya keadilan, hukum, dan keadilan sosial. Kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mencapai tujuan nasional dapat dijelaskan seperti di bawah ini. A. Ketangguhan adalah kekuatan yang menyebabkan sesuatu dapat bertahan. B. Keuletan adalah usaha secara giat dengan kemampuan yang keras dalam menggunakan kemampuan tersebut untuk mencapai tujuan. C. Identitas, yaitu ciri khas suatu bangsa atau negara dilihat
dalam pengertian sebagai suatu organisasi masyarakat yang dibatasi oleh wilayah dengan penduduk. D. Integritas, yaitu kesatuan menyeluruh dalam kehidupan nasional suatu bangsa, baik unsur sosial maupun alamiah. E. Ancaman, yang dimaksud di sini adalah hal atau usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan dan usaha dilakukan secara konseptual. F. Hambatan dan gangguan, adalah hal atau usaha yang berasal dari luar dan dari diri sendiri yang bersifat dan bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional. D. Fungsi dan ketahanan nasional. Ketahanan nasional mempunyai 3 fungsi. A. Daya tangkal. Dalam kedudukannya sebagai konsepsi penangkalan ketahanan nasional, Indonesia ditunjukkan untuk menangkal segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan dan negara Indonesia dalam aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. B. Pengaruh bagi pengembangan potensi kekuatan bangsa dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan sehingga tercapai kesejahteraan rakyat. C. Pengaruh dalam menyatukan pola pikir, pola tindak, dan cara kerja yang dibuat pemerintah yang membuat kebijakan dan strategi pembangunan dalam setiap sektor untuk mencapai tujuan nasional, mewujudkan masyarakat adil dan makmur. E. Perwujudan ketahanan nasional. Perwujudan ketahanan nasional dikembangkan bangsa Indonesia meliputi A. Ketahanan ideologi, adalah kondisi mental bangsa Indonesia yang berdasarkan keyakinan dan kebenaran ideologi Pancasila yang mengandung kemampuan untuk menggalang dan memelihara persatuan dan kesatuan nasional. B. Ketahanan politik, adalah kondisi kehidupan bangsa Indonesia yang berlandaskan demokrasi yang bertumpu pada perkembangan demokrasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. C. Ketahanan ekonomi, adalah kondisi kehidupan perekonomian bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengandung kemampuan menerapkan stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis. D. Ketahanan sosial budaya, adalah kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia yang menjiwai kepribadian nasional berdasarkan Pancasila yang mengandung kemampuan membentuk dan mengembangkan kehidupan sosial budaya. E. Ketahanan pertahanan keamanan, adalah kondisi daya tangkal bangsa Indonesia yang dilandasi kesadaran bela negara seluruh rakyat yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas, pertahanan, keamanan negara. F. Ciri dan asas ketahanan nasional. Ciri ketahanan nasional. 1. Ketahanan nasional merupakan persyaratan utama bagi bangsa yang maju dan mandiri. 2. Menuju mempertahankan kelangsungan hidup. 3. Ketahanan nasional diwujudkan sebagai kondisi dinamis bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan bangsa untuk mengembangkan kekuatan dengan menjadikan ciri mengembangkan ketahanan nasional berdasarkan rasa cinta tanah air. Ketahanan nasional memiliki sifat yang terbentuk dari nilai-nilai yang terkandung dalam landasan dan asas-asas. A. Mandiri. Ketahanan nasional percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri, serta pada keuletan dan ketangguhan
yang mengandung prinsip tidak mudah menyerah dengan tumpuan pada identitas, integritas, dan kepribadian bangsa. Kemandirian atau independensi ini merupakan persyaratan untuk menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dalam perkembangan global. B. Dinamis. Karena itu, upaya peningkatan ketahanan nasional harus senantiasa diorientasikan ke masa depan dan dinamikanya diarahkan untuk pencapaian kondisi kehidupan nasional yang lebih baik. C. Wibawa. Keberhasilan pembinaan ketahanan nasional Indonesia secara berlanjut dan berkeseimbangan akan meningkat kemampuan dan kekuatan bangsa. Makin tinggi tingkat ketahanan nasional Indonesia, makin tinggi pula nilai kewibawaan dan tingkat daya tangkal yang dimiliki oleh bangsa dan negara Indonesia. D. Konsultasi dan kerjasama. Konsepsi ketahanan nasional Indonesia tidak mengutamakan sikap konfrontatif dan antagonistis, tidak mengandalkan kekuasaan dan kekuatan fisik semata, tetapi lebih mengutamakan sikap konsultatif, kerjasama, serta saling menghargai dengan mengandalkan kekuatan moral dan kepribadian bangsa. Ketahanan nasional mempunyai makna yang amat luas bagi bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai macam suku, bangsa, dan adat istiadat. Ketahanan nasional perlu dipahami secara komprehensif dan terpadu, baik secara personal maupun sosial, untuk kemudian diwujudkan secara nyata di bumi Nusantara. Dalam konteks inilah, maka ketahanan nasional merupakan sebuah amanat yang harus diperjuangkan bersama-sama oleh setiap komponen bangsa sesuai dengan kemampuan dan kapasitas masing-masing. A. Trigatra adalah aspek alamiah yang terdiri atas penduduk, sumber daya alam, dan wilayah. B. Pancagatra adalah aspek sosial yang terdiri atas ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. H. Strategi pembinaan tiap-tiap gatra dan lingkungan hidup. Aspek-aspek yang menentukan terhadap kehidupan dan kesejahteraan bangsa dan negara beserta seluruh penduduk Indonesia secara makro dapat digolongkan ke dalam 8 aspek Astagatra yang terbagi ke dalam 2 aspek, yaitu 1. Aspek alamiah atau Trigatra. Aspek alamiah ini dibagi lagi menjadi 3, yaitu A. Gatra penduduk atau demografi, B. Gatra wilayah, C. Gatra sumber daya nasional. 2. Aspek sosial Pancagatra. Aspek sosial ini dibagi lagi menjadi 3, yaitu A. Gatra di bidang ideologi, B. Gatra di bidang politik, C. Gatra di bidang ekonomi, D. Gatra di bidang sosial budaya, E. Gatra di bidang pertahanan keamanan. I. Implementasi ketahanan nasional. Implementasi ketahanan nasional diartikan melaksanakan atau menggunakan kemampuan berupa pengetahuan, keterampilan yang dilandasi sikap ulet dan tangguh untuk mengembangkan daya saing bangsa sehingga menjadi bangsa yang kompetitif dan dihormati di dunia. Untuk menjadikan bangsa yang berdaya saing, maka Indonesia harus mampu memecahkan permasalahan yang dihadapi dengan efisien, transparan, dan accountable. 1. Implementasi ketahanan nasional dalam bidang
politik. 2. Implementasi ketahanan nasional dalam bidang ekonomi. 3. Implementasi ketahanan nasional dalam bidang sosial dan budaya. 4. Implementasi ketahanan nasional dalam bidang hukum. Keberhasilan dari implementasi ketahanan nasional juga ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu A. Kepercayaan diri akan kompetensi, kemampuan, dan kekuatan sendiri yang didasari sikap jujur dan disiplin. B. Kesadaran, kepatuhan, dan ketaatan pada hukum yang berlaku. C. Menjaga keseimbangan diri antara tuntunan, hak, dan menjalankan kewajiban. D. Mengembangkan ilmu dan pengetahuan sesuai dengan perkembangan zaman dan mendayagunakan terhadap kebutuhan masyarakat. E. Meningkatkan etos kerja, pengabdian, disiplin dalam rangka meningkatkan kesadaran akan cinta tanah air. F. Mengembangkan kepribadian yang berisi semangat kerjasama tim atau teamwork, dan beriman kepada Tuhan. J. Kasus ketahanan nasional. 1. Klaim negeri jiran yang serumpun. Telah beberapa kali negeri jiran Malaysia membuat panas hati sebagian besar masyarakat Indonesia. Negara yang mengusung slogan Truly Asia itu telah berulang kali mengklaim kebudayaan Indonesia sebagai miliknya. Berikut sebagian datanya. 1. Agustus 2007, Malaysia mengklaim dan mempatenkan batik motif parang rusak, angklung, wayang kulit, hingga rendang. 2. Oktober 2007, lagu yang sangat mirip Rasa Sayang menjadi soundtrack iklan pariwisata Malaysia yang dicurigai diambil dari lagu Rasa Sayangnya. Klaim ini menuai kecaman hebat dari masyarakat Indonesia hingga DPR. Tapi Malaysia sempat berdalih lagu tersebut sudah terdengar di Kepulauan Nusantara sebelum lahirnya Indonesia, sehingga tidak bisa diklaim sendiri oleh Indonesia. Demikian juga lagu Indang Baryang yang merupakan lagu asal daerah Sumatera tersebut. 3. 21 November 2007, para seniman Ponorogo kaget oleh munculnya tari barongan yang sangat mirip reog Ponorogo. Padahal pemerintah Kabupaten Ponorogo telah mendaftarkan reog Ponorogo dan mendapatkan hak cipta nomor 026377 pada 11 Februari 2004. Oleh Malaysia, tarian ini diberi nama Tari Barongan, menyatakan tarian ini warisan dari Batu Pahat, Johor, dan Selangor, Malaysia. 4-25 November 2007. Pada acara Kemilau Nusantara 2007 di Bandung, Wakil Duta Besar Malaysia untuk Indonesia, Datu Abdul Aziz Harum, mengancam mengklaim bahasa Indonesia sebagai bahasa Melayu. 5. Juni 2008, staf ahli Menko Kesra Bidang Ekonomi Kerakyatan dan Informasi Malaysia, Komet Mangiri, mengatakan bahwa Indonesia kalah cepat dari Malaysia dalam mematenkan batik. Tapi yang berhasil dipatenkan itu hanya motif parang rusak. Adapun motif-motif lainnya berusaha diselamatkan dengan dipatenkan sejumlah perancang dan pemerintah daerah, Kedepkumham, dan pemerintah mematenkan ke UNESCO. 6. Maret 2009, melihat perkembangan tersebut, Indonesia berupaya mematenkan batik, keris, dan wayang. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali, kata Kabak Pembangunan Karakter dan Pekerti Bangsa Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Edi Irawan.
7 Agustus 2009, Tari Pendet menjadi iklan acara Discovery Channel bertajuk Enigmatic Malaysia. Setelah dipersoalkan selama beberapa hari, Discovery Channel akhirnya memunculkan iklan itu terhitung sejak Senin, 24 Agustus 2009. Pemerintah Malaysia menyatakan tak pernah mengklaim Tari Pendet.